berita Injil tidak akan sampai kepada saudara. Amin. Tidak mungkin. Tapi justru diizinkan Israel menolak. Karena ketidakpercayaannya Israel dibuang. Coba dibaca ayat 19. Ayat 19. Ya, mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Israel dipatahkan dari batang zaitun asli karena ketidakpercayaannya kepada apa? Kepada firman Allah, kepada Injil Tuhan, kepada Yesus Kristus, sebagai Mesias yang dijanjikan. Tidak percaya. Sehingga sebagai carang-carang dari zaitun asli dia dipotong, dibuang. Terus dan kamu tegak tercacat. Dan kamu bangsa kafir, zaitun liar, kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, ya, tetapi takut. Mari dibaca terus. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangi kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah juga ya, kekerasannya, ya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ayat 23. Terus tapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Nah, nanti Israel dicangkokkan kembali, diselamatkan, dicangkok kembali. Terus jika mereka tidak ya, dalam ketidakpercayaan mereka. Nah, kalau mereka nanti suatu saat tidak tinggal dalam ketidakpercayaan mereka, artinya mereka bertobat dan menjadi percaya, menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosanya, sebagai imam besar dan kepala gereja atau mempelai prianya, maka Israel diselamatkan nanti. Terus dibaca, Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar Dan bertentangan dengan keadaan itu, ya, kamu telah dicangkokkan pada batu zaitun asli. ya, Lebih lagi mereka ini yang apalagi mereka asal ini, mereka, ya, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada batu zaitun mereka sendiri. Nah, kenapa kalau untuk bangsa kafir prosesnya 2000 tahun? Bangsa kafir itu zaitun liar. Ya, walaupun satu keluarga dengan zaitun asli, tetapi tetap sifat genetikanya nggak sama. Kalau sudah mencangkokkan dua batang pohon yang memiliki sifat genetika berbeda untuk dicangkokkan, ditempelkan, itu sulit tumbuhnya. Misalkan sudah mencangkokkan pohon sawo dengan pohon mangga, sulit sekali kalau bisa itu keajaiban. Atau sudah mencangkokkan serikaya, pohon serikaya dengan pohon sirsak, itu juga berbeda sifat jenis. Tapi kalau mangga dengan mangga, asli mangga harum manis dengan mangga harum manis, cepat sekali tumbuhnya. Maksudnya bangsa kafir itu zaitun liar, sifatnya yang liar, maka untuk dicangkokkan masuk dalam batang zaitun asli sangat sulit untuk beradaptasi. Dulu penyembah berhala, dulu tidak punya Allah, punyanya ilah. Sekarang harus menyembah Allah, harus hidup dalam firman, dalam roh, dalam tahbisan. Waduh, sulitnya luar biasa bangsa kafir bertobat. Amin. Diperlukan 2000 tahun, tapi Israel nanti cuma memerlukan waktu 9 bulan. Kok tahu 9 bulan dari mana? Alkitab mengatakan. Jadi skema kitab Wahyu ini dasarnya Alkitab. Loh, Israel kafir menyatu dalam satu tubuh, kemudian bersekutu dengan Roh Kudus dan dinyatakan gereja mengandung 9 bulan. Dari mana asal usul? Alkitab. Tapi kalau saya menerapkan skema kitab Wahyu satu persatu, 1 minggu sudah tinggal di sini. 1 hari saya khotbah bisa 8 jam baru selesai. Semuanya ada di dalam kitab suci. Apa yang saya ungkapkan ini, saya menjahit, ada di dalam kitab suci. Saya tidak mereka-reka mencari-cari. Tidak, semuanya dari kitab suci. Nah, saudaraku, penyelamatan Israel dibaca ayat 25. Ayat 25 dari Roma 11. Perhatikan, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia ini. Artinya tidak semua orang tahu. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain ya telah masuk. Kalau sudah melihat terjemahan lain yang dimaksud bangsa-bangsa lain, itu bangsa kafir. Ya, bangsa kafir. Sampai jumlah dari bangsa kafir itu menjadi
penuh. Bangsa kafir nanti sudah mutlak masuk kesatuan tubuh Kristus yang esa, cuma geser, yang cukup ya. Nah, di sini nanti, di sini Wahyu pasal 6 dan pasal 7 ini Israel terjangkau. Sedangkan geser lagi, terus geser lagi, ya lagi. Nah, di sini Wahyu pasal 1 penampilan Tuhan Yesus di tengah-tengah 7 kaki Dian. Yang dimaksud 7 kaki Dian adalah 7 jemaat. Ya, sedangkan tangan Tuhan Yesus sebagai Raja dan segala Raja, mempelai pria dan imam besar yang tampil dalam Wahyu pasal 1 memegang 7 bintang. Tangan kanannya menggenggam 7 bintang, tangan kirinya menggenggam maut dan alam maut. Luar biasa. Kunci maut dan alam maut menggenggam Tuhan. Tangan kanannya menggenggam 7 bintang. Wahyu pasal 1 ayat 25, 7 bintang itu adalah 7 malaikat sidang, 7 gembala sidang. Malaikat sidang, gembala sidang. Gembala sidang mana? Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Ini nanti gereja bangsa kafir ini masuk tubuh Kristus. Jumlah bilangannya tertulis dalam kitab kehidupan lengkap sampai Wahyu pasal 5. Lamanya 2 tahun pada saat peraniaya, sebelum 3,5 tahun masa Antikristus. Setelah bangsa kafir masuk tubuh Kristus, Wahyu Roma 11 ayat 25 tadi, ketika genap jumlah bilangannya, maka Allah memperhatikan Israel sesuai janjinya. Israel akan dimenangkan. Siapa yang memenangkan Israel? Siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang dipakai? Orang kafir. Bangsa kafir yang namanya tertera di dalam papan hierarki. Mereka nanti akan berjuang keras bahu-membahu memenangkan Israel masuk tubuh Kristus. Mari dibaca ya ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Zion akan datang penembus yang akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, Terus tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. ya, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tapi sekarang beri kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. amin. Jadi yang dipakai jelas bangsa kafir memenangkan Israel kembali kepada ayah Allahnya, kembali kepada Yakub. Bangsa Indonesia terpilih untuk nanti menggendong Israel, menyelamatkan Israel, karena Tuhan berjanji sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, aku tetap Allah. Aku akan menggendong kamu dan menyelamatkan kamu, amin. Untuk menggendong dan menyelamatkan Israel kembali pada Allahnya, Dia memilih satu bangsa. Matius 21 ayat 43 tadi. Bangsa yang dipilih itu adalah bangsa Indonesia. Mari dibaca. Yesaya pasal 46. Yesaya pasal 46. Sudah kasih Tuhan dibaca mulai ayat yang ke-1. Perhatikan baik-baik. Para dewa Babil tidak berdaya. Dewa Bel sudah ditundukkan, dewa Nebo Ibu sudah sudah dilupakan, dilupakan. Terus patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, ya terus yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkannya, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, Semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, orang-orang yang kucuntung sejak dari rahim, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu pun aku menggendong kamu aku telah melakukannya. dan mau menanggung kamu terus, Aku mau memikul kamu. dan menyelamatkan kamu. Nah, ayat 5 dan seterusnya sampai 8. Allah mempermalukan Israel, mencelekkan Israel. Dosa Israel diungkit, dibuka. Israel yang selamanya terkontaminasi kehidupan Allah Babil, kehidupan Allah Mesir, penuh dengan pemberhalaan.
menganggap Tuhan Allah yang Maha Esa, Tuhan Yesus Kristus itu sesuatu yang tidak berdaya, sehingga mereka meninggalkan Allahnya, lebih suka memilih dewa-dewa Mesir, dewa Baal, ya, memilih dewa-dewa asing. Itu sesembahannya. Dan Allah berkata, dewa-dewa itu tidak berdaya. Israel sudah jatuh bangun dalam perzinahan rohani. Ya, Israel sudah berselingkuh dengan dewa-dewa asing. Allah yang sangat cemburu murka. Allah ingin menyelamatkan Israel sesuai janjinya kepada Abraham. Sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ini keputusan Tuhan. Amin. Menyelamatkan Israel. Siapa yang dipilih untuk menyelamatkan Israel? Ayat 10 dibaca. Ayat 10 dibaca. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai. Keputusanku akan sampai. Dan segala Ya. kehendakku akan kulaksanakan. Luar biasa. Ya, keputusanku akan sampai, kata firman Tuhan. Ya, coba diulang lagi ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, Dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. jadi Israel di mana Allah berjanji, sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu aku tetap diam. Aku akan menggendong kamu dan menyelamatkan kamu. Aku akan menolong kamu. Israel sekarang jatuh bangun dalam pemberhalaan. Allah tetap setia mengingat Israel. Oleh sebab itu Allah memilih satu bangsa dari jauh arah matahari terbit, memilih burung buas, burung garuda dari arah matahari terbit. Yang dimaksud burung buas itu adalah seorang laki-laki yang akan melaksanakan keputusanmu dari negeri yang jauh. Amin. Amin. Coba suruh baca ayat 11. Yang memanggil, Baca pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Mari. Yang memanggil burung buas dari timur, burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. orang yang melaksanakan keputusanku, menjadi pelaksana keputusan Allah. Apa yang diputusan Allah? Menggendong Israel, menolong Israel, menyelamatkan Israel kembali kepada Allahnya. Amin. Keputusan itu harus sampai, harus terlaksana. Oleh sebab itu Allah memilih, Allah memanggil, calling revenues but from east, ya, from the east, the man. Nah, kalau bahasa Inggris, the man, bukan woman, tapi the man, seorang laki-laki, the man that execute my counsel from far country. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia tadi dibaca ulang ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur, Ya, terus dan orang yang melaksanakan putusan. orang ini bisa laki, bisa perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Hebrew jelas disebutkan seorang laki-laki. The man that execute my counsel from a far country. Yeah, I have spoken it. I will also bring it to pass. And I have proposed, I will also do it. Aku telah mengatakannya, Ya. maka aku hendak melangsungkannya. Ya, terus. Aku telah merencanakannya, Ya. maka aku hendak melaksanakannya. Dalam bahasa Jawa, kalau sudah punya Alkitab bahasa Jawa, cetakan LAI tahun 1961 tuliskan demikian. Ingsun nimbali manuk garuda saka ing wetan, saka ing tanah kang adoh, wong kang ngambil kakancinganing karsaning ingsun.
ingsun nimbali manuk Garuda. Amin. 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 Adakah di sebelah timur tanah Palestina, negara manakah di sebelah timur Palestina yang berlambang burung buas? Indonesia. Ada negara lain? Filipina, Malaysia, Indonesia. Indonesia. Saya ini loh terpampang di atas ini. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda, tetapi satu. Dilala. Orang Jawa punya filosofis dilala. Si izin Allah, kok lambangnya Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Tubuh Kristus itu juga begitu, berbeda-beda sistem, organ, jaringan, sel, tetapi tetap satu. Itu bukan kebetulan, semuanya itu direncanakan Allah. Calling a revolution from the is the man that execute. Jadi seorang laki-laki yang menjadi eksekutor, pelaksana putusan Allah. Jadi hierarki tubuh Kristus, hierarki tubuh Kristus mulai hierarki tubuh Kristus, ya, mulai dari malaikat Garuda ini sampai para sembilan total 568. Ini satu tim yang tidak terpisahkan oleh keadaan apapun. Sekalipun mereka bekerja menyebar ke seluruh muka bumi, tim itu tidak selalu gemeruduk bersama-sama. Nanti setiap guru ini punya tanggung jawab. Arah geraknya pun ada yang ke utara, ke barat, ke selatan, ada yang keliling bumi sesuai potensi jabatan dan karunia roh yang Tuhan percayakan pada hamba Tuhan yang terpilih. Tapi mereka bersatu, mereka adalah eksekutor, orang-orang yang menjadi pelaksana keputusan Allah. Amin. Amin. Apa yang diputuskan Allah? Menggendong, menolong dan menyelamatkan Israel kembali pada Allahnya. Kembali pada Allahnya adalah masuk tubuh Kristus. Jadi sebelum kita memenangkan Israel, bangsa kafir harus dimenangkan dulu dari berbagai suku bahasa kok dan oleh sebab hierarki inti ini semuanya bangsa kafir, tidak ada satupun bangsa Israel. Amin. Amin. Oh haleluya, kemuliaan untuk Yesus, Allah yang berkemuliaan memilih Indonesia. Saudara, semuanya bangsa. Kemudian di mana letak Israel? Israel itu nanti dimenangkan setelah Wahyu pasal 5 berakhir, menjelang Wahyu pasal 6. Meterai kesana dibuka, seorang penunggang kuda putih muncul. Gerakan kuda putih itu adalah gerakannya bangsa kafir. Dikatakan gerakan kuda putih, kuda itu simbol power, energi, kekuatan, listrik yang dahsyat. Itu ceklik di sini, jarak sekian kilo langsung biar menyala. Berarti cepat sekali untuk gerak listrik itu, kayak kilat dari langit, disebut guru. Duar di langit, sekian detik sudah menembus bumi. Groundnya, ya loh. Listrik itu untuk mengukur tenaga listrik dikatakan dengan HP, horsepower, atau TK, tenaga kuda. Itu untuk ukuran listrik, untuk menunjukkan bahwa kegerakan kuda putih itu kegerakan yang cepat, biasa. Dari timur ke barat, seperti kilat. Injil Matius pasal 24 itu, berita kedatangan Tuhan itu dibawa oleh tim dari timur, seperti kilat memancar dari timur ke barat. Amin. Suatu saat orang barat, orang Amerika, orang Eropa harus duduk mendengarkan Indonesia berbicara. Amin. Amin. Oh haleluya. Kalau selama ini kita yang harus duduk diam, tahu tidak tahu harus mendengarkan. Apalagi kalau mereka membawa uang. Orang Indonesia seperti lembu dicocok hidungnya. Tapi suatu saat kita bawa uang ke sana. Amin. 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 Sudah yakin? Oh haleluya, Tuhan takut melakukan itu. Allah sanggup. Allah akan memberkati 1000 kali lipat sampai pertengahan tahun 2015. Tahun 2015 sampai 2022 berkat yang dicurahkan ketika bumi diguncang
Ya, langit, bumi, laut, darat, dan segala bangsa guncang, maka segala kekayaan, kemegahan mengalir ke dalam bait Roh Kudus. Saudara, bait Roh Kudus? Amin. Yang akan mengalir dalam diri kita. Saudara, dibiayai oleh Tuhan. Itu janji Tuhan untuk kita yang mau masuk hierarki tubuh Kristus ini. Kerajaan surga, pembangunan tubuh Kristus diambil dari Israel, diberikan pada satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi eksekutor, pelaksana keputusan Allah. Amin. Amin. Nah, saudaraku, kalau kita menjadi pelaksana keputusan Allah, otomatis kita harus dididik, diajar di tempat, digembleng, dilatih, dibacakan, dipersiapkan. Sebagai pelaksana keputusan Allah, kita menerima mandat dari Allah. Allah mendelegasikan kuasanya kepada kita. Allah memberikan mandat untuk kita menggunakan kuasa kesaktiannya, yaitu hikmat dan makrifat. Amin. Sehingga tubuh Kristus nanti melebihi Salomo. Salomo yang diberkati luar biasa, tubuh Kristus akhir zaman lebih biasa dari Salomo. Amin. Nah, sudah kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur. Indonesia ini dipilih Tuhan. Bukan satu perkara kecil, bukan hal yang main-main. Kalau Indonesia dipilih Tuhan, apalagi kegerakan kuda putih itu nanti terjadi. Waktunya 9 bulan. Ini memerlukan pemusatan tenaga, pikiran, kuasa, saktian, harta, tumplek-blek bahasa Jawa itu tercurah untuk menjangkau Israel. 9 bulan Israel yang bersebar di seluruh muka bumi harus terjangkau, masuk kesatuan tubuh Yesus. Ini menentang kenapa? Di tengah guncangan yang dahsyat, di mana meterai-meterai Allah yang merupakan hukuman dari Allah Roh Kudus, karena dunia menolak Roh Kudus, lebih suka hidup dalam roh dunia, roh daging. Roh Kudus akan menghukum dengan hukuman 7 meterai. Di tengah-tengah perdamaian diambil dari bumi, di tengah-tengah kelaparan yang dahsyat melanda bumi, kuda hitam, meterai ketiga, di tengah-tengah perang dunia ketiga yang mati 1/4 penduduk bumi, kita bekerja menjangkau Israel. Ini perlu biaya yang tidak sedikit. Bayangkan menjadi peperangan seperti itu, pesawat mana yang mau terbang? Berada di gereja bangsa kafir, hierarki, perlu punya pesawat sendiri. Amin. Amin. Perlu punya pilot sendiri. Perlu diberkati Tuhan luar biasa. Di dalam peperangan seperti itu, pesawat mana yang mau terbang? Tapi kalau tubuh Kristus nanti, hierarki diberkati, tokoh-tokohnya diberkati luar biasa. Saudara, bukan saja punya bis itu murah, sepur itu murah, tapi punya pesawat. Punya pesawat. Kenapa? 9 bulan seluruh muka bumi harus terjangkau. Bagaimana cara kerja Allah? Sangat percaya. Saya tidak pernah menyangka Tuhan kurang sekian tahun 341 personil dari Indonesia terus masuk. Gimana cara? Ternyata Tuhan utus saya ke kantong-kantong kota-kota besar di Indonesia yang di situ hamba Tuhan dari berbagai denominasi berkumpul. Di situ Tuhan memberi kesempatan kita berbicara, sekali berbicara mereka terima firman dan mereka percaya, mereka merindukan masuk hierarki, namanya tertera di dalam papan hierarki. Cara kerja Allah itu seperti kalau saya membayangkan keliling dari kota ke kota, berapa miliar uang yang harus dikeluarkan. Tapi ternyata Tuhan punya cara yang dahsyat. Demikian pula dengan terjangkaunya Israel lewat kegerakan kuda putih nanti. Ya, sudah baca Wahyu pasal 6. Di saat dimulainya kegerakan kuda putih, di mana kasih Tuhan bangsa kafir diutus menjangkau Israel masuk tubuh Kristus yang esa. Ya, dibaca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2. Nama meterai pertama yang buka, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi burung. Mari. Dan aku
melihat sesungguhnya ada seekor Ya. kuda putih ada seekor kuda putih. dan orang yang menungganginya Ya. memegang sebuah panah. Orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya Ya. dikaruniakan sebuah mahkota. Padanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu Lalu. ia maju sebagai pemenang Untuk merebut kemenangan. ada orang yang berkata, ini antikris. Tapi saya membuktikan bahwa antikris itu tidak pernah disimbolkan di dalam kitab Wahyu dengan warna putih. Apalagi pemenang yang akan merebut kemenangan. Antikris itu menang, kemudian habis, hancur selamanya. Nabi Daniel sudah menubuatkan begitu. Tesalonika juga tuliskan begitu. Muncul sesaat, habis itu habis, tenggelam selamanya. Tapi pemenang yang terus akan merebut kemenangan, bahkan kemenangan abadi, itu adalah tubuh Kristus. Kaitkan dengan Yesaya 41, kegerakan yang datang dari timur. Dari arah matahari terbit bergerak. Ya, mereka itu memegang panah. Ya, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kembali dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, panah di sini dalam bahasa Indonesia anak panah, dalam bahasa Inggris ditulis sebagai bomb. And I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow. Kalau kita melihat bahasa Indonesia atau arti kata bow bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia itu busur, lengkungan, busur. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Hebrew, bahasa aslinya, bow itu ditulis sebagai keheset, bahasa Hebrew. Ini mengandung makna an arch and arrow. An arch and arrow, busur dan anak panahnya. Ya, keset artinya shooting. Ya, menembak, alat untuk apa? Menembak. Juga bisa mengandung pengertian bow, artinya lengkungan busur, tetapi lengkapnya an arch and arrow, busur dan anak panah. Kalau bahasa Grekanya, Wahyu pasal 6 ayat 2 yang dalam bahasa Inggris ditulis bow, itu dalam bahasa Greka ditulis toxon. Kata benda akusatif single berasal dari kata tixto yang artinya an arch and arrow atau bow, an arch and arrow, busur dan anak panahnya. Jadi bukan sekedar busur itu saja, tapi anak panah. Anak panah itu siapa? Anak panah itu adalah hamba-hamba Tuhan. Ya, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita cuma melihat dalam bahasa Inggris, oh itu busur, orang bisa berkata itu antikris dan sebagainya. Tapi lihat bahasa Grekanya, lihat bahasa Hebrew, bahasa Ibrani-nya. Dalam bahasa Ibrani, Yesaya 41, mari dibaca. Yesaya 41, ya, Yesaya pasal 41 dibaca. 41 ayat 1 mulai. Mari dibaca. Tuhan membangkitkan seorang penebus. Ya, dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Amin. Amin. Burung Garuda dari mana? Timur. Dari timur. Ya, arah matahari terbit. Ayat lain mengatakan begitu. Jepang bisa dikatakan negeri matahari terbit.
Negeri Sakura itu negeri matahari terbit. Tadi simbolnya Matahari. Sol, solar. Matahari. Matahari. Solar Ikti. Dewanya dewa Matahari. Enggak cocok. Negeri arah matahari terbit yang lambangnya burung buas adalah Indonesia. Siapakah ya dikatakan ya yang menggerakkan dia dari timur, menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Nah, bandingkan dengan Wahyu pasal 6 ayat 1-2 tadi. Pemenang yang akan merebut kemenangan. Terus lanjut dibaca, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depan dan menurunkan raja-raja, bangsa-bangsa ke depan dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu. Nah, pedang itu bisa tentang pengajaran firman Allah dan tajam. Surat Ibrani 21. Firman Allah itu satu pedang bermata dua, tajam. Ya, pedangnya, firmannya, ya, membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Panahnya di dalam bahasa Hebrew ditulis keset, identik dengan bow, shooting, an arch, an arrow, busur dan anak panah. Ya, jadi pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Terus ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, ya, aku tetap Dia juga. Bulu-bulu telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung buluan menjadi gemetar. Ya, mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang penolong yang lain berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dan orang yang memimpikan logam dengan martir menguatkan hati orang yang menumpah di atas landasan. Yang berkata tentang patriot itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyah. Ini cara kerjanya itu, saling menumpang, saling memberi arti, saling meneguhkan, saling menguatkan. Amin. Ada empati satu sama lain, saling memperhatikan. Amin. Adalah hamba-hamba Tuhan dari timur, dari arah matahari terbit, dari negara yang berlambang burung Garuda. Orang-orang yang dipakai Tuhan secara khusus. Saudaraku, ya, ini malaikat Garuda, hamba Tuhan, ya, yang dijuluki malaikat Garuda ini seorang hamba Tuhan dari negara yang berlambang burung Garuda. Malaikat sang surya berupa Wahyu 10, wajahnya seperti matahari. Artinya seorang hamba Tuhan yang penuh kasih, sangat ya, memperhatikan kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Ya, dia juga malaikat Singgasana. Di bawahnya ada 7 malaikat sidang, 7 guru, 7 ditambah 1, 8. Ini tokoh yang dikirim. Dibantu 70 penatua, tubuh Kristus ditambah 490, merupakan satu tim yang solid, yang kompak, yang bekerja bahu-membahu. Itu Alkitab sudah menulis. Hierarki ini sudah ada sejak zaman dulu. Dulu zamannya Musa, ya, memimpin Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan. Allah mendelegasikan tugas pada Musa. Musa dibantu 7 penatua, Miriam, Harun, Kaleb, Yosua, Bezalel, dan Ahud. Di bawahnya ada 70 tua-tua yang ditumpangkan oleh Musa dan kepenuhan Roh Kudus. Roh Allah yang ada pada Musa ditransfer kepada mereka sehingga mereka satu roh dengan gembalanya. Kemudian ada 490 penghulu kepala 10.000, penghulu kepala 1.000, kepala 100, kepala 50, kepala 10, total semuanya 568. Mereka adalah eksekutor, pelaksana keputusan Allah. Apa yang diputuskan Allah? Membangun tubuh Kristus yang puncaknya menggendong dan menyelamatkan Israel. Amin. Masuk tubuh Kristus. Tugas lain yang harus diemban adalah menghancurkan semua roh-roh perpecahan, roh-roh yang mencerai-beraikan tubuh Kristus.
Saudara bisa membaca itu di dalam kitab Nabi Mika. Kitab Nabi Mika, mari dibaca. Mika pasal yang ke-5. Ya, mulai ayat 1 dibaca. Perhatikan. Raja Mesias dan penyelamat Israel, mari dibaca. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, Ya, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yuda, ya, terus daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala. sejak dahulu kala. Terus Sebab itu aku membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan ya, telah terus melahirkan. ya, lanjut. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Ya, terus Mereka akan tinggal tetap. sebab Sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. dan Ia menjadi damai sejahtera. nah, ayat 1 sampai ayat yang ke-4a sudah digenapi belum? Sudah digenapi belum? Sudah. Siapa dia? Yesus. Kalau ayat 1 sampai ayat 4a digenapi, ayat berikutnya sudah digenapi belum? Mari dibaca ayat lanjutnya, 4b, ya. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, Masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala. bahkan 8 pemimpin Kenapa manusia. 8? Ditambah pemimpinnya 1, yaitu malaikat Garuda. Jadi jumlahnya berapa? 8 pemimpin manusia. Kalau bahasa cuma lama, hulu balang manusia. Amin. Ya, 7 gembala manusia ditambah 1 pemimpin yang jadi 8. Ya, Allah akan membangkitkan, ya, 7 gembala tambah 1 pemimpinnya, jumlahnya 8. Ya, jumlahnya 8. Terus Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. akan mencukur negeri Asur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Dengan pedang firman Allah, Asur dan Nimrod akan dihancurkan. Ya, apabila ya, Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. apabila ya, Ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. nah, amin. Ini sudah digenapi belum ini? Ayat 4a, ayat 5 sudah digenapi belum? Sudah? Belum. Sekarang baru dilakukan rekrutmen. Mata Tuhan yang sangat tajam menembus bukan badan lahiriah saudara, tapi batin saudara. Adakah di antara saudara yang layak masuk hierarki 7 pemimpin ditambah 1 jadi 8? Selain tugas pokoknya nanti menjadi pelaksana keputusan Allah, menggendong Israel masuk tubuh Kristus. Berarti kalau Israel itu sudah menyatu dengan kafir, tembok permusuhan, tembok perceraian, itu dihancur. Nah, Efesus pasal 2 dihancurkan oleh kuasa apa? Kuasa salib. Maksudnya tugas yang lain adalah mencukur, gundul, habis Asur dan Nimrod. Kalau mereka masuk ke negeri kita, menjajah kita. Kenapa Asur dan Nimrod? Kalau saya membaca Tabari, Asur atau Assyria itu yang menghancurkan Israel, yang berpusat di Samaria, 10 suku tawan habis. Ya, untuk itu Nabi Yesaya sudah bernubuat, tetapi Israel tidak mendengarkan nubuat Nabi Yesaya. Tahun 750 Yesaya sudah bernubuat, tapi Israel tidak mendengarkan. Akhirnya terjadi tahun 722 sebelum Masehi, Israel dihancurkan oleh kerajaan Asur, dicerai beraikan sampai hari. Beberapa ratus kemudian Yeremia sekitar tahun 670 sekian bernubuat juga, memperingatkan Yehuda supaya bertobat dari pembelaan. Yeremia malah digundul, dimasukkan sumur, buta, dipenuhi sampai Yeremia marah, dari mulutnya terlontar kata-kata,
Kamu akan dihancurkan oleh musuh. Istrimu akan digagai di depan matamu, hai para suami. Payudaranya akan dipotong, anak-anakmu akan dibantai. Marah Yeremia. Israel ditutup akibat perkataannya. Yeremia ditegur Tuhan. Kamu harus bersuci, menyucikan mulutmu dari perkataan yang najis, supaya aku menerima kau kembali. Yeremia menyesal dan bertobat karena perkataannya menjadi kenyataan. Ketika Raja Babil tahun 606 sebelum Masehi datang ke Yerusalem, Yerusalem dihancurkan. Raja dan anak-anaknya, anak-anak muda yang gagah, yang cakep, ditawan. Di antaranya pada waktu itu Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego ditawan ke Babil, lamanya 70 tahun. Nimrod itu pendiri Babil, Asur itu kerajaan Assyria. Keduanya adalah oknum yang dipakai iblis untuk menghancurkan dan mencerai-beraikan Israel, menjajah Israel, memperbudak Israel, sehingga gaya hidup Babylon menodai pikiran dan hati bangsa Israel dan Yehuda. Ini adalah roh pemecah belah, roh pencerai-berai, akan dicukur habis dengan pedang terhunus. Oleh siapa? 7 malaikat sidang, 7 guru, 7 gembala sidang, ditambah pemimpinnya 1, 8 pemimpin umat manusia. Sudahkah ini digenapi? Belum. Sekarang kita baru belajar mencukur habis segala roh perpecahan di antara kita. Amin. Amin. Sehingga kita bisa bersatu, kita bisa rukun, kita bisa bergandengan tangan. Kita tidak berbicara tentang organisasi di sini. Kita bicara tentang organisme. Bukan berarti organisasi tidak perlu. Saya menghormati organisasi. Karena kita hidup di negara hukum, kita harus berafiliasi kepada satu badan hukum yang resmi diakui oleh pemerintah, yang legal. Kalau tidak, kita tidak bisa beraktivitas. Sudah beresmi berafiliasi pada satu badan hukum, satu organisasi yang diakui legal oleh pemerintah, kadang-kadang ibadah masih sulit. Betul tidak? Betul tidak? Dikeroyok sama FBI, sama FBI, FBI itu Federal Bureau Investigation dari Amerika, itu polisinya Amerika. Di Indonesia model itu kan terjadi. Orang beribadah itu polisi tidak, tetapi orang lain. Suatu saat Allah akan bekerja. Amin. Terjadi revolusi agama, bukan revolusi berdarah, tapi revolusi damai. Pemimpin Indonesia tahun 2014 adalah tokoh yang dipersiapkan untuk masuk panen raya. Amin. Tokoh ini tidak masuk hitungan, nanti munculnya luar biasa. Tokoh ini bijaksana, nanti nasihat hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang beriman bermanfaat akan diterima nasihatnya. Amin. Saat itu Indonesia panen raya. Panen raya itu persiapan materi untuk pembangunan tubuh Kristus. Belum pembangunan tubuh Kristus, kan sudah persiapan SDM. Panen raya 7 tahun ya di sini itu nanti persiapan materinya. Baik secara finansial, kita membutuhkan uang banyak, panen. Ya, biaya operasional saat pembangunan tubuh Kristus. Sedangkan secara spiritual kita menuai jiwa-jiwa dari berbagai suku, bahasa, kaum bangsa. Namun demikian tidak semuanya terpilih menjadi tim yang masuk hierarki organisasi, artinya menjadi mempelai perempuan. Ada di antara mereka yang selamat lewat kematian, lewat mati syahid dan sebagainya. Dan itulah tugas tokoh-tokoh itu untuk menyelamatkan, menjadi tim inti. Tugas utamanya menghancurkan perseteruan, tembok-tembok permusuhan, Asur, roh pemecah belah, roh pencerai-berai itu harus dihancurkan, dicukur, dibabat habis dengan pedang terhunus, dengan firman Allah yang berkuasa. Amin. Firman Allah itu akan membabat habis roh perpecahan, roh persatuan harus tercipta di tengah-tengah. Roh kerukunan harus terwujud, doa sapaan Yesus harus terwujud supaya mereka sempurna menjadi satu ya Bapak, sama seperti aku dan engkau satu. Aku berdoa supaya dimanapun kita ada, mereka juga bersama kita. Itu mempelai Tuhan. Amin. Amin. Sampai detik ini
menjadi kerinduan Tuhan. Dan Tuhan sudah mencari bibit-bibit, ya bibit-bibit unggul, sedang melakukan rekrutmen penjaringan. Allah sedang berperkara dengan saudara, mengamati saudara, memperhatikan laku hidup saudara, kehabisan saudara, pelayanan saudara, kecintaan saudara, kesetiaan saudara kepada pelayanan diuji sama Tuhan. Apakah layak terpilih masuk hierarki? Kalau sudah terpilih masuk hierarki itu, puji Tuhan, 568 terpilih dari 7 miliar penduduk bumi. Posisinya malaikat Garuda 7 guru, melebihi posisi jenderal, menteri atau presiden, kaisar, raja. Amin. Presiden Obama paling memerintah 4 tahun. Kalau bisa bertahan 2 kali 8 tahun. Amin. Amin. Tapi tokoh-tokoh ini bukan hanya 8 tahun. Sampai Tuhan datang. Bahkan sampai memerintah kerajaan 10 tahun kami. Sampai masuk Yerusalem baru, dia tetap anggota inti tubuh Kristus. Memulai pertemuan yang dekat dengan Tuhan, diam di kota 4 persegi yang namanya kota Yerusalem. Sementara keluarga kerajaan surga, orang yang mati di dalam Tuhan, percaya pada Yesus, mereka masuk. Mereka di luar kota Yerusalem, tetap di langit baru dan bumi baru. Sementara warga kerajaan, langit baru dan bumi baru, bagian lain-lain. Kemudian Allah bertingkat-tingkat seperti tabernakel yang dia menggerakkan pada kita. Sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, persiapkan diri saudara. Langit dan bumi akan diguncangkan, darat laut diguncang, hati manusia akan diguncang, bangsa-bangsa akan diguncang. Pada saat itu tes untuk saudara. Apakah saudara terguncang? Kalau saudara tidak terguncang, saudara pilihan Allah. Berarti saatnya saudara dipilih Tuhan, saatnya sudah dipakai Tuhan, saatnya sudah diberkati Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara gampang terguncang, yang gampang terguncang itu tidak akan terpilih. Allah pilih yang tidak terguncang, yang setia sampai akhir. Amin. Dan setia sampai akhir akan dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Sebab itu sekali lagi, hierarki ini sesuatu yang luar biasa. Ya, banyak sekali ayat-ayat penopangnya puluhan. Ada saatnya nanti saya sampaikan, tapi tidak mungkin malam. Tentang 7 malaikat sidang itu ayatnya juga banyak sekali. Ini semuanya ada ayatnya di dalam Alkitab. Zaman Nabi Musa ada, zaman Tuhan Yesus ini juga ada. Yesus memilih 12 murid setelah Yesus terangkat ke surga. 12 murid itu menjadi satu, diwakili satu yang menggembalakan, yaitu Rasul Petrus yang dipilih Tuhan dalam Yohanes pasal 21. Jadi Bapak gereja. Yesus juga pernah memilih 70 murid. Bahkan para murid, para rasul juga memilih 7 pembela sidang. Jadi angka-angka itu 2000 tahun yang lalu sudah ada 1, 7, 70. Kemudian Tuhan Yesus juga memilih ketika membagi roti untuk 5.000 orang, dikelompokkan dalam kelompok 100, kelompok 50. Di tengah-tengah kelompok itu ada penghulunya yang menjadi saluran untuk mensuplai, membagikan roti. Ya, yang terjadi mujizat. Mereka laksana penghulu-penghulu, pemimpin-pemimpin kelompok, semuanya sudah ada. Dan pada akhir zaman itu semakin disempurnakan. Dan kasih Tuhan, ini janji Tuhan. Mereka itu dipilih. Orang-orang ini dipilih sejak zaman purba, dipersiapkan, dilatih secara khusus sebagai tokoh paradoksal. Kenapa saya katakan tokoh paradoksal? Di satu pihak, mereka memberitakan pengajaran, berita kitab Wahyu untuk membangun tubuh Kristus. Kalau berita itu diterima, mereka akan dibangkitkan, disatukan dalam kesatuan, diberkati sebagai mempelai perempuan Tuhan yang penuh kemuliaan. Tapi kalau berita ini ditolak, hukuman yang dahsyat. Tokoh-tokoh ini juga menjadi pelaksana hukuman murka Allah. Allah menghukum dunia, selalu bekerja sama dengan hambanya. Zaman Israel di Mesir, untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, untuk menghukum Israel, untuk menghukum Mesir, Allah menggunakan mulut dan tangannya Nabi Musa. Amin.
menggunakan Nabi Elia, menggunakan Nabi Elisa. Pada akhir zaman nanti juga 7 guru itu akan dipakai menjadi alat-alat, dipersiapkan secara khusus untuk menghukum manusia dengan hukuman 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 bokor murka Allah. Berarti mereka itu orang yang luar biasa. Karena Nabi Amos pasal 37 mengatakan Allah itu pasti menyatakan kehendaknya kepada para hambanya, para rasul yang dipilihnya. Sebelum dia melakukan sesuatu, hamba Tuhan mesti diberitahu dulu. Amin. Pelaksana keputusannya itu juga hamba Tuhan. Kalau sudah baca Yesaya 13 ayat 3 sampai ayat 5, ya bahkan sampai ayat yang ke-13 di sana, mereka itu dipilih untuk menjadi pelaksana hukuman Quran selain pemberita keselamatan. Kalau berita itu ditolak, maka berubah menjadi hukuman untuk yang menolak. So, berbagilah sudah. Kalau sudah mendapat rahmat Allah untuk menerima berita pembangunan Kristus yang lewat berita kitab Wahyu, berbagilah saudara kalau nama saudara terpilih masuk papan hierarki. Siapapun saudara Allah sanggup menjadikan saudara besar, saudara kuantitas dan kualitas diberkati dalam segala hal, kuat dalam urapan, hikmat, marifat dan kasih karunia Allah. Semoga mata hati dan pikiran sudah terbuka untuk Roh Kudus bekerja menyempurnakan firman ini sehingga ada kegairahan, kerinduan untuk saudara mencari firman Allah. Amin. Sampai saudara plero, meluap dan bisa bercerita, bersaksi kepada orang lain. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari